Pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya sebuah website zaman sekarang terasa secepat dan seresponsif aplikasi di HP kita? Nah, di sini kita akan bedah bareng-bareng rahasia di baliknya. Kita akan telusuri evolusi arsitektur web, dari yang awalnya cuma kayak brosur digital, sampai jadi aplikasi interaktif yang canggih. Yuk kita mulai. Oke, biar gampang bayanginnya, coba lihat perbandingan ini. Di kiri, ada brosur cetak. Nah, ini analogi yang pas banget buat situs web statis. Isinya ya gitu-gitu aja, sama buat semua orang, nggak bakal berubah. Terus lihat yang kanan, lini masa media sosial. Ini adalah contoh sempurna situs dinamis, kontennya selalu baru, personal buat Anda, dan yang paling penting, Anda bisa berinteraksi. Nah, perbedaan fundamental inilah yang jadi inti pembahasan kita. Oke, sekarang kita putar waktu sedikit ya, balik ke era awal-awal internet. Untuk ngerti kita ada di mana sekarang, kita harus lihat dulu dari mana kita mulai. Ini dia bagian pertama, era situs web statis. Zaman di mana web itu pada dasarnya cuma kumpulan browser digital. Jadi, website statis itu apa sih sebenarnya? Gampangnya bayangin aja halaman profil perusahaan zaman dulu yang isinya cuma teks sama gambar. File-file halamannya seperti HTML dan CSS itu udah jadi, udah matang dan disimpan di server. Jadi, siapapun yang buka, kapanpun bukanya, pasti bakal lihat halaman yang sama persis. Nggak ada yang berubah kecuali si developer masuk dan ngubah filenya secara manual. Dan cara kerjanya? Wah, super simple. Hampir kayak minta dokumen di ruang arsip. Browser Anda bilang, server, minta tolong file tentang kami.html dong. Servernya nggak perlu mikir, nggak ngolah apa-apa. Dia cuma cari file itu, ketemu, terus langsung kirim balik. Udah, gitu aja. Persis kayak petugas arsip yang ngambilin dokumen dari laci. Tapi bukan berarti jelek ya. Sisi positifnya, situs statis ini cepet banget, aman, dan pastinya murah buat di-hosting. Tapi minusnya ini yang jadi masalah besar. Susah banget buat diupdate, sama sekali nggak interaktif, dan kontennya ya itu-itu aja buat semua orang. Keterbatasan inilah yang akhirnya mendorong evolusi ke tahap selanjutnya. Nah, karena semua keterbatasan tadi, muncullah sebuah revolusi. Selamat datang di babak baru, kelahiran situs dinamis. Ini adalah momen di mana web akhirnya mulai bisa berpikir, bisa berinteraksi dan terasa benar-benar hidup. Terus apa bedanya? Situs dinamis itu nggak punya halaman yang udah jadi. Coba deh pikirin halaman depan sebuah toko online. Produk yang muncul buat Anda bisa jadi bedakan sama yang dilihat teman Anda? Itu karena halamannya dirakit langsung di server secara real-time, khusus untuk Anda. Mungkin berdasarkan histori belanja atau data terbaru dari database. Sihir ini bisa terjadi berkat sebuah konsep fundamental yang namanya model client-server. Gampangnya, gini, anggap aja Anda lagi di restoran. Browser Anda itu klien alias Anda yang lagi pesan makanan. Nah, server itu adalah dapurnya, yang nerima pesanan, masak, terus nyajiin hidangan yang pas sesuai pesanan Anda. Jadi ada pembagian tugas yang sangat jelas. Nah, ini dia jantung dari prosesnya. Siklus request response. Coba perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, browser Anda, si klien, mengirim permintaan. Nah, server nggak cuma ngambil file kayak tadi, dia beneran kerja. Dia jalanin kode, ngobrol sama database buat ngambil data, terus ngeratit semua info itu jadi satu halaman HTML utuh, baru deh hasilnya dikirim balik ke Anda. Setiap satu klik dari Anda, itu memicu seluruh proses ini dari awal. Oke, sistemnya udah keren, tapi ada masalah baru. Semakin canggih sebuah situs, semakin banyak obrolan bolak-balik antara browser dan server. Nah, cara ngobrol yang lama ini mulai bikin lalu lintas data jadi macet. Inilah yang membawa kita ke bagian selanjutnya, protokol HTTP/2, sebuah upgrade besar-besaran untuk mempercepat percakapan ini. Penyebab utamanya? Ya ini, protokol lama yang namanya HTTP 1.1. Bayangin aja jalan tol yang cuma punya satu lajur. Setiap file, entah itu gambar, skrip, atau teks, semuanya harus ngantri satu persatu buat lewat. Buat halaman web modern yang isinya seabrek, ini udah kayak mau mindahin seluruh isi kota lewat satu jalan tikus. Jelas macet total. Terus solusinya gimana? Nah, hadirlah HTTP/2. Coba lihat bedanya. HTTP 111 itu kayak antrian panjang yang nggak habis-habis. Sementara HTTP/2 dengan fitur andalannya yang namanya multiplexing, itu ibaratnya mengubah jalan satu lajur tadi jadi jalan tol dengan banyak lajur. Semua data bisa dikirim barengan lewat satu koneksi yang sama, jauh lebih efisien. Nggak cuma itu, HTTP/2 ini paket komplit. Dia punya banyak trik lain. Ada kompresi header buat bikin ukuran data jadi lebih kecil. Terus ada juga fitur super pinter namanya server push. Ini tuh kayak pelayan restoran yang udah tahu Anda suka pedas, jadi dia bawain sambal bahkan sebelum Anda minta. Semuanya dilakukan demi satu hal, kecepatan.
Oke, webnya udah lebih ngebut, tapi gimana caranya biar nggak cuma ngebut, tapi rasanya instan? Kayak pas kita pakai aplikasi di HP gitu. Nah, inilah tujuan dari evolusi berikutnya. Selamat datang di dunia Single Page Application, atau disingkat SPA. Pernah pakai Gmail atau Google Maps di browser kan? Coba perhatiin deh. Pas pertama kali dibuka, browser langsung memuat semacam kerangka aplikasinya. Nah, setelah itu, pas Anda klik email baru atau geser peta, halamannya kan nggak nge-refresh total, nggak ada kedip putih itu, cuma bagian yang perlu aja yang berubah. Itulah keajaiban Single Page Application. Rasanya jadi mulus banget. Dan gambar ini nunjukin kenapa bisa begitu. Coba lihat alur di kiri, arsitektur tradisional. Setiap kali Anda ngeklik, itu kayak ngebongkar seluruh rumah, terus bangun lagi dari awal. Boros banget. Sekarang bandingin sama alur SPA di kanan. Jauh lebih rapi dan efisien kan? Setelah rumahnya jadi di awal, selanjutnya server cuma perlu ngirim catatan-catatan kecil berisi data baru. Makanya rasanya instan. Dan ini bukan cuma teori loh. Lihat data dari studi kasus nyata ini. Dengan arsitektur lama, buat nampilin halaman depan aja butuh 51 kali permintaan ke server. 51. Dengan SPA, angka itu anjlok jadi cuma 1 permintaan. Kebayangkan bedanya? Ini bukan lagi sekedar perbaikan, ini lonkatan besar. Nah, pola inilah yang jadi standar arsitektur web modern sekarang. Ada pemisahan tugas yang jelas, kayak tim-tim spesialis. Ada tim back-end yang jadi otak dan dapurnya, mereka ngurusin data dan logika. Terus ada tim front-end yang jadi wajah atau tampilannya, semua yang kita lihat dan interaksi di layar. Mereka komunikasi lewat jalur khusus yang namanya API, jadi bisa kerja bareng tapi tetap independen. Jadi kita udah lihat perjalanan yang luar biasa. Dari web yang kaku kayak brosur sampai jadi lincah dan responsif kayak aplikasi. Garis batas antara website dan aplikasi itu makin tipis kan? Dengan teknologi-teknologi baru yang terus bermunculan, pertanyaannya sekarang adalah kira-kira apa lagi ya selanjutnya? Apakah di masa depan kita nggak akan bisa lagi bedain mana web, mana aplikasi asli? Coba gimana menurut Anda?